sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat dan pegunungan tinggi, hiduplah seorang pemuda bernama Harun. Harun adalah seorang yang pemalas, selalu menghabiskan hari-harinya dengan tidur atau duduk-duduk di bawah pohon besar di depan rumahnya. Warga desa mengenalnya sebagai pria yang tidak punya keinginan untuk bekerja atau membantu orang lain. Mereka kerap mencibir dan menghina Harun, mengatakan bahwa dia hanya akan menjadi beban bagi keluarganya. Cemoohan ini semakin membuat Harun merasa terpuruk, namun alih-alih bangkit, dia semakin tenggelam dalam kemalasannya. Setiap hari, saat matahari terbenam dan suara alam mulai terdengar lebih jelas, Harun berjalan ke tepi hutan. Di sana, dia duduk diam, mendengarkan angin yang berbisik di antara pepohonan, seolah-olah ada suara-suara yang berbicara kepadanya. Hingga pada suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang di langit, Harun mendengar suara yang berbeda. Bukan suara angin, melainkan suara lembut seorang wanita yang memanggil namanya. Harun, Harun. Terkejut, Harun bangkit berdiri dan mencari asal suara itu. Di antara kabut yang tiba-tiba muncul dari dalam hutan, seorang wanita cantik berwajah pucat dan berpakaian putih berdiri di hadapannya. Tatapannya dalam dan penuh misteri, membuat Harun terpesona seketika. "Siapa kau?" tanya Harun dengan nada heran. "Aku Naira, seorang jin yang hidup di alam yang tak terlihat oleh manusia. Aku sudah lama mengamati dirimu, Harun. Aku tahu bagaimana kau diperlakukan oleh orang-orang di desa ini. Mereka tidak pernah menghargaimu. Tapi aku melihat sesuatu yang berbeda dalam dirimu," jawab Naira sambil tersenyum lembut. Harun, yang selama ini merasa terasing dan sendirian, tiba-tiba merasa ada seseorang yang mengerti perasaannya. Dia terpesona oleh Naira dan mulai sering bertemu dengannya di tepi hutan setiap malam. Perlahan, dia jatuh cinta pada jin wanita itu. Naira, yang merasa iba dengan Harun, menawarkan sebuah solusi. "Menikahlah denganku, Harun. Aku akan membawamu ke duniaku, jauh dari hinaan manusia. Di sana, kau akan dihormati, dan aku akan selalu setia padamu." Harun, yang telah lama memendam rasa kecewa pada dunia manusia, tanpa berpikir panjang menerima tawaran Naira. Baginya, tawaran itu adalah jalan keluar dari kesengsaraan dan rasa rendah dirinya. Di malam yang sunyi, di bawah sinar bulan yang terang, mereka menikah dalam sebuah upacara yang hanya disaksikan oleh pepohonan dan bintang-bintang. Setelah menikah, Naira membawa Harun ke dunianya, sebuah alam yang tak bisa dijangkau oleh manusia biasa. Di sana, Harun hidup dalam kemewahan. Naira memperlakukannya dengan penuh kasih sayang, memberi Harun segalanya tanpa perlu bekerja. Harun merasa bahagia, bebas dari hinaan manusia, dan hidup dalam kenyamanan yang tidak pernah dia bayangkan. Namun, seiring berjalannya waktu, Harun mulai merasakan kekosongan. Meskipun dia tidak perlu bekerja atau berjuang, rasa malas yang dulu menghantuinya tetap ada. Kehidupan yang serba mudah justru membuatnya merasa hampa. Dia merindukan kehidupan manusia, meskipun di dunia manusia dia sering dihina. Dia juga mulai merasakan bahwa cinta antara dirinya dan Naira bukanlah cinta yang seimbang. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Suatu malam, Harun berbicara pada Naira, "Aku merindukan duniaku, Naira. Meskipun di sana aku tidak dihargai, aku merasa harus kembali dan memperbaiki hidupku. Aku tidak bisa terus lari dari kenyataan." Naira terdiam. Dia tahu bahwa Harun tidak akan bahagia jika terus tinggal di dunianya. Meski berat hati, Naira akhirnya mengizinkan Harun untuk kembali ke dunia manusia, namun dengan satu syarat. "Jika kau kembali, Harun, kau harus berubah. Kau harus membuktikan pada dirimu dan pada mereka yang menghina bahwa kau bisa menjadi orang yang berbeda. Tapi ingat, jika kau gagal, kau tidak akan pernah bisa kembali padaku." Harun mengangguk dan kembali ke desanya. Dia mulai bekerja keras, membangun kehidupannya.